Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Kepahya, Rejang Lebong dan Lebong akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama yaitu Arizoni, yang kedua Rara Oktaviana, yang ketiga Marisa Herwanti, yang keempat Puspita Handayani, yang kelima Asri Stianidru, yang kelima Vira Yunia, yang keenam Diana Dio, yang ketujuh Desli Astuti, yang kedelapan saya sendiri Julian, dan yang terakhir Zoni. Untuk membersihkan waktu kepada Harizoni, silakan mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih kepada saudara Julian. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pemikiran KHD dalam konteks sosial kultur di daerah kami, yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahya. Sebelumnya sedikit penjelasan dari saya mengenai tiga kabupaten ini. Kabupaten Kepahya, Rejang Lebong, dan Lebong dulunya merupakan satu wilayah kabupaten, di mana sebagian besar daerah ini ditempati oleh suku Rejang. Jadi ketika pemekaran, sosial kulturnya masih sama, cuman daerah administrasinya ada yang berbeda gitu. Kurang lebih untuk semuanya sama. Berikut nilai-nilai luhur di Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahya. Nilai luhur kearifan budaya sudah direalisasikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan sosial kultur berdasarkan pemikiran KHD tadi telah diterapkan di sekolah. Salah satunya yaitu membatik. Nah, jadi ada beberapa sekolah di wilayah ini menerapkan ekstrakurikulernya yaitu membatik. Yang kedua, tari kejai. Tari kejai ini merupakan salah satu kesenian khas Rejang, ya, di mana ini bisa diterapkan di lingkup pendidikan, dijadikan sebagai ekstrakurikuler. Di mana tarian kejai ini merupakan suatu tarian penyambutan dan hubungannya nanti dengan sosial kultur dari pemikiran KHD akan dijelaskan. Kegiatan negara dapat dikontekstualkan dengan nilai kearifan budaya sekaligus menjadi role model bagi murid dan masyarakat karena KHD memiliki sifat yang pertama selalu semangat belajar, yang kedua tidak pernah merasa cukup pada ilmu yang dimiliki, yang ketiga selalu memperluas pengetahuannya, yang keempat belajar sesuai dengan konteks alam dan zaman. Sedangkan untuk dalam konteks masyarakat, pendidik perlu membekali peserta didik untuk dapat hidup di tengah masyarakat dengan berbagai budaya. Upaya yang dilakukan pemerintah di daerah Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahya pada peringatan hari ulang tahun, contohnya ya, setiap tahun diadakan pameran pembangunan, di mana di setiap acara ini akan diadakan pengenalan budaya dan peninggalan nenek moyang sebagai bentuk untuk melestarikan kebudayaan dan memperkenalkan budaya tersebut kepada generasi penerus. Nah, untuk selebihnya untuk ini ya, saya jelaskan yang di bagian KHD-nya saja. Kekuatan konteks sosial kultur di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD. Yang pertama, nilai gotong royong. Nilai gotong royong, kata kerja bakti, membersihkan lingkungan yang bisa dilakukan setiap hari Minggu pada menjelang hari libur Idul Fitri. Biasanya ini diadakan di India. Kalau di tempat saya di Lebong, itu suatu kewajiban bagi setiap masyarakat untuk datang ke leluhurnya. Nah, saya rasa di daerah lain juga seperti karena sosial kulturnya Pak, Lebong dan Lebong sama sukunya Rejang. Jadi hampir sama adatnya. Yang kedua, kegiatan yang bersifat kekerabatan. Nah, contoh yang diterapkan di daerah kami itu seperti rewang. Rewang ya, kalau bahasa Rejang itu magam bela. Yang kedua, yang ketiga bekerja sama dan saling memberi. Misalnya
menunjuk atau menjorok, yaitu tradisi yang saling memberi makanan kepada anggota keluarga lain yang biasa dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, jadi di daerah kami salah satu bentuk penerapan KHD tadi yaitu bekerja sama, di mana biasanya sebelum menjelang Idul Fitri jadi ada saling berbagi makanan, misalkan yang ini masak ini, yang ini masak ini dibagi agar bentuk kerjasamanya seperti itu. Terus menghormati leluhur, yaitu berziarah ke makam leluhur, biasanya seperti itu, kan bisa menjelang hari Lebaran atau menjelang hari Idul Adha, atau setelah menikah biasanya setelah acara proses pernikahan biasanya si pengantin datang ke makam. Nah, itu bentuk penerapan dari KHD di masyarakat. Sedangkan untuk penerapannya di sekolah ada pelajaran kaganga. Mungkin kalau untuk di Lebong sendiri Pak belum diterapkan karena memang kaganga belum ada. Tapi kalau di Rejang Lebong saya yang mendengar tadi sudah ada. Sedangkan ini potensi ya Pak ya untuk diterapkan di sekolah. Bayangkan orang Rejang sudah punya aksara sendiri. Kebetulan saya kemarin juga membuat bahan ajar mengenai ini, mengembangkan ini, tapi belum diterapkan di Lebong. Tapi saya terapkan di Rejang Lebong karena di Lebong belum ada pelajarannya. Terus penerapan ininya lagi ada di mata pelajaran seni budaya ya, seperti praktik menggambar, membatik gitu. Itu salah satu penerapannya di sekolah. Terus pada mata pelajaran sejarah dan bahasa bisa belajar tentang suku Rejang dan cerita lokal rakyat Rejang. Nah, kalau untuk di Kepangjang ada nggak cerita rakyatnya yang bisa diterapkan di sekolah? Apa salah satunya? Aneh-aneh. Saya tahu aneh-aneh tahu. Yang lain nggak tahu, tapi aneh-aneh. Aneh-aneh itu sebuah cerita dari masyarakat Rejang. Itu dongeng sebelum tidur biasanya untuk anak-anak sebelum tidur. Contoh cerita itu adalah seorang dulu pernah ada seorang anak yang orang tuanya itu berwujud binatang. Nah, ini berwujud binatang yaitu sapi. Kemudian anaknya tumbuh menjadi orang dewasa. Dia punya 3 anak. Anak yang pertama ini sangat durhaka karena dia tidak menerima orang tua itu berwujud seperti itu. Anak yang kedua sama saja. Terus anak yang ketiga ini bagaimanapun keadaan orang tua dia tetap menghormati, merawat. Nah, isi dari ceritanya kalau disambung dengan panjang itu adalah bagaimana kita harus menghormati dan merawat orang tua itu hingga dia meninggal. Nah, ketika orang tua yang meninggal itu nanti dari kubur orang tua dia itu maka tumbuhlah sebuah pusaka yaitu disebut dengan mabung berayun. Mabung itu kalau dalam bahasa Rejang yang lalu nih yang ini jangan orang pakai itu artinya adalah anak rebung. Mabung berayun. Berayun itu artinya dahan bambu yang berayun. Nah, dari dahan bambu itulah tumbuhnya mustika yang diwariskan ke anak yang ketiga dari menghormati sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang akan datang yang baik. Itu salah satu cerita. Itu aneh-aneh itu. Jadi berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Sony yang berasal dari Kabupaten Kepangjang, terkaitannya dengan filosofi yang disampaikan oleh KHD, yaitu memanusiakan manusia, gitu ya. Jadi orang tua harus kita hormati. Nah, untuk dari Kabupaten Lebong sendiri ada cerita, mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang cerita si Paitida. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga lisan kita. Kalau di Rejang Lebong, mungkin ada yang mau ditambahkan untuk cerita rakyatnya? Kuning lain, cukup. Oke. Sedikit Pak ya untuk karakter peserta didik yang diharapkan berdasarkan sosio-kultur yang diajarkan di sekolah akan diterapkan, yaitu karakternya yaitu berbagi, bermusyawarah atau berorganisasi, menghormati leluhur, dan berkarakter berkebinekaan global.
akan membawa murid di kelas atau di sekolah yang sesuai dengan konteks sosial kultur yang di daerah kami ini akan kami bisa terapkan. Antara lain yang pertama, gotong royong, menghormati leluhur, saling berbagi dan nilai keluarga dan kerabatan. Seperti semboyan, semboyannya hampir sama maknanya ya. Kalau di Lembong sendiri itu artinya sedang lupa pemulai ya. Pemulai kalau apa ya? Kebayang? Kalau di Tembok namanya suara Pak Suma. Jadi intinya sama. Beleket. Kebayang beleket. Beleket itu artinya sama, bukan ya? Kebayang itu beleket. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk kekuat Dadawya. Makasih ya untuk perhatiannya. Kami mengucapkan makasih Dadawya. Baik, itulah yang disampaikan oleh kelompok kami kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Duluan lah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firjani Lestari, perwakilan dari perwakilan dari kelompok kota mau bertanya kepada kelompok dari Lembong dan Lembong. Tadi ada dibahas mengenai pembelajaran di sekolah, yaitu pembelajaran bahasa Jam atau huruf kaganga. Yang ingin saya tanyakan adalah setahu saya belum ada pembelajaran daerah atau bahasa daerah khusus di Provinsi Bengkulu ini yang dimasukkan secara khusus ke dalam pembelajaran. Misalnya dari kota pun belum ada, bahasa Bengkulu belum ada kan pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah filosofis tertentu dari daerah Lembong sehingga terbentuklah pembelajaran kagama ini atau huruf kagama? Kalau ada, apa filosofisnya sehingga terbentuk itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaan kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Fitria Rizky. Di sini saya mau bertanya dulu aja lah. Saya mau bertanya tadi kenapa tari kejeng sama batik kaganga itu dijadikan ekskul di sekolah? Nilai penting apa yang diharapkan kita sebagai pendidik nantinya yang akan bisa diambil atau diterapkan oleh siswa-siswa yang mengikuti ekskul tersebut? Karena kan kalau ekskul itu pilihan ya, tidak diwajibkan untuk setiap siswa. Jadi nanti apabila ada siswa-siswa yang memilih mengambil ekskul tersebut, nilai apa, filosofis apa yang ada di balik tari kejeng? Yang bisa Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada nggak? Bisa nggak contohkan tari kejeng? Nggak bisa Pak, Hari bisa Pak. Mulainya gitu Pak, sulit praktik Pak. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi? Silakan. Renal. Anak perut saya apa? Masih pakai usul juga. Oke, usul juga tadi. Saya mau bertanya. Tadi kan Zoni menjelaskan bahwa Ini siapa? Zoni ingin menjelaskan bahwa tadi kan selain dia menjelaskan tadi bahwa dongeng seperti itu bisa diterapkan di sekolah. Nah, selain dongeng itu yang bisa diterapkan di sekolah yang mempunyai filosofi seperti yang diajarkan sejak dewasa itu apa saja dari budaya yang disampaikan ini? Apa ada yang lain? Tadi dongeng sebelum tidur. Selain Oke, ini konteksnya dongeng ya. Nanti sambung dengan badan paham nanti kita. Sudah, cukup lagi. Ada lagi? Bumbu ada kan bumbu? Bumbu.
Utara. Itu utara itu. Yang pada teman-teman yang masih bertanya dipersilakan. Ini nomor 3. Satu yang datang. Jakarta Kota. Sini. Iya. Kok enggak jawab? Udah, kamu punya kota ya udah Ya. boleh nanti udah nanti itu buku boleh kayak tidak ambil buku itu. Kedua kayak Jakarta Jangan nyebrang. Karena jamin datang untung datang. Ya silakan. Sudah itu sudah tadi kamu datang untung. Ada Selatan udah nanya lagi. Rasa cukup 3 pertanyaan ya. Baik, pertanyaan dari Meriza terkait kurikulum pembelajaran yang ada di Rejang Lebong terkait Kaganga dan bahasa ya. Apakah sudah bahasa dan Kaganga apakah sudah dimasukkan benar-benar dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah? Kepada Inzoni dipersilakan untuk menjawab. Saya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari saudari Riza. Berkenaan dengan itu, sekarang saya dengan teman saya Dr. Bambang dan Ibu Reni, kami lagi mengembangkan Kagama, yaitu berbasis teknologi saat ini. Kami sudah menciptakan aplikasi belajar tersendiri khusus untuk Kagama. Kenapa bisa tercipta itu? Karena sebelum kami melakukan itu survei terlebih dahulu Suruh khususnya di Rejang Lebong itu memang sudah diterapkan, tapi tidak secara merata karena adalah satu kekurangannya bahan dan referensi untuk mengajari itu. Maka dari Universitas Bengkulu itu dan sekarang ini juga lagi aplikasinya sudah jadi, tapi belum bisa dijadikan sebagai makanan publik karena masih dalam proses validasi. Itu nanti kalau sudah nanti akan di-share. Nah itu sekarang itu sudah digiatkan oleh Universitas Bengkulu ini khususnya untuk menerapkan budaya Kagama itu dalam kurikulum sekolah dasar sebagai, nah filosofinya adalah satu sebagai warisan budaya Rejang. Ini agar tidak hangus termakan oleh zaman karena oleh pengaruh teknologi. Selain dari filosofinya agar budaya ini tidak hangus atau tidak hilang dimakan zaman, yang kedua adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya-budaya yang ada. Itu akan dijelaskan dalam aplikasi itu, saya lupa karena saya bukan tim yang bekerja untuk pembuatan aplikasinya, hanya sebatas survei ya. Yang kedua adalah sebagai penghormatan terhadap budaya yang ada yang telah lama tidak terjamahkan di masyarakat Rejang, khususnya di 3 daerah ini. Nah, dalam konsep ini maka salah satu saran dari Pak Dr. Bambang Parmadi itu maka dibuatlah sebuah aplikasi yang bisa menjangkau tidak hanya khusus untuk orang-orang di 3 kabupaten ini, tapi seluruh provinsi Bengkulu ini harus tahu karena ini bagian daripada warisan budaya. Nah, jelas kalau ditanya filosofinya dua tadi, satu sebagai warisan budaya, yaitu yang kedua adalah sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya yang lain. Baik, saya sedikit menambahkan terkait pembelajaran ya Kagama dan bahasa. Untuk penerapannya itu ketika saya masih SD itu sudah dilaksanakan. Tetapi ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan. Kenapa belum dilaksanakan? Kekurangan guru yang untuk mengajar. Mungkin nanti setelah yang dijelaskan oleh Zoni sudah ada aplikasi yang untuk mengajarkan, kedepannya mungkin guru-guru akan ada pelatihan terkait pelajaran Kagama tersebut supaya budaya ataupun khas dari Rejang Lebong tidak terkikis oleh waktu seperti itu. Kelemahannya adalah ketika dia ke PNS orang nggak masuk banyak Yang lolos sehingga nggak bisa bekerja, sulit itu masalahnya.
Betul kok, yang masuk kiri sama mau itu orang Bengkulu semua itu. Iya, itu kelemahannya. Nah, itu akhirnya apa? Kesalahan pada panitia penerimaan. Oke, sedikit tambahan yang disampaikan oleh saudara Juliana ini. Kebetulan saya nggak ada untuk aplikasi tadi itu sendiri itu sudah ada. Kalau di kami dulu itu di aplikasi Word, ketika kita mengetik dalam bahasa Rejang misalkan ada bahasa Rejangnya bahasa Indonesianya dalam Latinnya ya, misalkan kita makan nanti keluar atau bahasa Indonesianya umei langsung keluar tulisan kadernya gitu. Itu ada cuma dalam bahasa Indonesia begitu. Itu ada, sudah ada aplikasinya. Jadi memang terkendala yang disampaikan oleh Julian tadi. Yang pertama adalah penguasaan dari gurunya sendiri. Ya, jadi memang terkendali situ. Percuma kan udah ada aplikasinya, tapi kalau untuk sumber daya manusia juga belum paham. Makanya di Lebong sendiri kan, kalau Lebong kan memang pure orangnya memang orang Rejang asli gitu. Karena memang pemekaran dari Rejang Lebong. Kalau Rejang Lebong kan ada suku Lembak lagi kayak. Jadi kalau Lebong sendiri itu memang ada, tapi belum pembelajaran belum berangkat, bukan belum berangkat belum ada. Karena memang buku ajaran belum ada. Sedang saya dulu pernah mengembangkan belajar agama, Pak, ini belum bisa diterapkan di Lebong. Karena belum ada. Nah, Oke, pertanyaan selanjutnya. Belum baru satu Pak. Tadi berkaitan dengan pertanyaan si Mbak Pitya. Tadi tentang Sama Batika Ganga kenapa dijadikan ekskul? oh iya, berkaitan dengan itu ya. Karena untuk mengembangkan dan melestarikan budaya daerah, jadi setiap daerah memiliki kulturnya masing-masing ya. Jadi ada namanya muatan lokal, pembelajaran muatan lokal. Nah kan banyak, karena saya pernah mensurvei beberapa sekolah, muatan lokalnya diisi dengan bahasa Inggris. Sedangkan sendiri ya judulnya saja juga pembelajaran muatan lokal gitu. Jadi makanya dikembangkanlah pembelajaran batik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dari ketiga dari Mbak Retno ya. Mbak tidak. Mana orangnya nih? Ini namanya. Hai. Oh ya. Selain dongeng tadi apa? Ini sudah ada. Selain dongeng diterapkan di sekolah. Oke, sedikit menjawab yang sebelum ditambahkan oleh teman-teman berkaitan pertanyaan dari Mbak Retno tadi tentang dongeng ya, bagaimana penerapannya di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Abdul Muqtadir bahwasanya untuk dongeng sendiri sekarang sudah mulai berkurang gitu ya, dan jika pun ada dongeng yang disampaikan itu masih menggunakan dongeng nasional atau dongeng dari luar daerah. Makanya untuk menerapkan dan memperkenalkan budaya tadi diajarkanlah dongeng berdasarkan cerita rakyat asal gitu, agar peserta didik mengenal budaya-budaya leluhurnya. Gimana Mbak Retno? Jadi betul. Nah, tuh. Oke, saya sebentar satu. Memang kelemahan-kelemahan di kita, jadi pada umumnya itu budaya di daerah seperti Bengkulu ya. Itu kalau tidak ada semacam prioritas atau apa ya, kita akan dimasuki orang luar semua. Contoh tahun lalu 2018. Lebong itu kan terima guru PAUD ya. Ini yang terima orang Bengkulu semua itu yang diterima. Mana pada dasar Lebong kalau dia orang Bengkulu? Orang Bengkulu Jawa lagi aslinya. Nah, satu Padang satu Jawa. Tak mana ya? Mana PAUD itu kan ada bahasa ibu. Ya. Itu kalau kelemahannya. Tapi ada memang ada kelebihan-kelebihannya juga sih. Karena kalau tes nasional itu ya memang ya bisa melewati suatu. Nah,
Meskipun ada daerah memang kalau nggak salah itu di Sumatera Selatan Pak, saya lupa di tempat daerah mana. Memang yang mulai daftar itu KTP daerah kabupaten itu, di bawah nggak boleh. Nah, boleh juga itu bagi Apa kebijakan dari pemerintah daerahnya? Harusnya seperti itu sih Pak, untuk meminimalisir reputasi. Ya, tapi tentu harus sadar dan nanti pakai ya. Iya. Nah, itu.